Selamat datang di Selancar Waktu. Setiap sejarah punya misteri dan versinya sendiri. Saling menjaga dan menghargai, berbagi untuk mengungkap kebenaran yang sejati. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa kembali sedulur, salam rahayu. Sekarang kita berada di situs petilasan yang masih menjadi misteri dan memancing banyak pertanyaan sejarah kerajaan kuno tempo dulu. Mengenai sosok Roro Jonggrang atau Pramudiawardhani, di petilasan Roro Jonggrang ini terdapat 3 bangunan berbentuk seperti makam. Apakah ini makam dari Roro Jonggrang? Di lokasi ini terdapat tulisan yang juga mungkin bisa dianggap prasasti, tertulis Kraton Ngurawan abad ke-7 Pramudiawardhani Wangsa Sailendra. Kraton Ngurawan dalam prasasti Mula Manurung merupakan kerajaan gelang-gelang dengan Raja Jayakatwang berlokasi di Madiun. Apa sesungguhnya maksud yang ingin disampaikan dalam tulisan prasasti di petilasan Roro Jonggrang ini? Terlepas dari kisah Roro Jonggrang yang diliputi misteri dan dongeng kontroversial, di tempat ini menunjukkan bahwa sosok Roro Jonggrang begitu dekat dan melekat dengan masyarakat, sejarah leluhur Mataram kuno yang patut untuk diketahui dan dipelajari untuk bisa diambil hikmahnya. Dalam prasasti Kayum Wungan tahun 824 Masehi diceritakan Pramudiawardhani merupakan putri dari Maharaja Samaratungga. Dalam prasasti tersebut juga ditafsirkan bahwa beliaulah yang meresmikan Candi Borobudur. Mari lebih dalam melihat-lihat petilasan Mbah Roro Jonggrang Pramudiawardhani yang belum banyak diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur-sedulur, saudara-saudaraku semuanya, ketemu lagi di Selancar Waktu. Kita bersama tim berada di sebuah petilasan Roro Jonggrang, atau di sekitar sini warga menyebutnya petilasan Mbah Jonggrang, keraton tertua. Di sini tertulis kerajaan tertua di Jawa, Kraton Ngurawan abad ke-7 Pramudiawardhani dalam kurung Roro Jonggrang Wangsa Sailendra. Oke, kita di sini bersama Mas Panjul. Iya. Ini Mas Panjul, kita sedang berada di mana ini Mas Panjul? Ini di daerah Ponjong, Mas, dan ini berada di Desa Ngurawan, Kecamatan Gunung Kidul. Dan ini suatu sejarah yang mungkin belum pernah terkuak oleh masyarakat umum. Oke, tepatnya kita di Kecamatan Ponjong, Dusun Ngerawan. Jadi mengenai sejarah Roro Jonggrang itu kan penuh dengan cerita mitos sebenarnya kan, ya, antara mitos kutukan Roro Jonggrang yang dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Tentunya kan yang melekat di situ kan dongengnya itu kan. Itu kan sebenarnya sebuah mitos. Dan ini juga masih Gimana, Mas? cari-cari, maksudnya sisa-sisa peradaban dulu, Mas. Jadi kita di sini juga banyak di apa ya, istilahnya sisa-sisa peradaban ada ya, ditemukan ya, Mas, dari banyak, Mas. pusaka-pusaka, terus pusaka, gerabah. pecahan keramik gitu banyak. Dan Ini merupakan salah satu bukti bahwa sini memang dulu pusat peradaban. Kita lihat-lihat. masih alami ini, Mas. Ini diapit oleh perbukitan. Sebenarnya sini itu lembah. Iya. Karena di situ ya, di sebelah sana itu bukit.
Tempatnya masih asri. Kalau ini sebenarnya gimana Mas? Ini susunan dari apa ini, bisa dinamakan apa ini ya? Ini kan kuburan, makam, atau cuma tetenger atau gimana? Ini makam. Makam ya? Iya, tapi dari beberapa generasi biasanya. Hmm. Tingkatan. Tapi ini ada hubungannya dengan Mbah Jonggrang itu enggak, makam ini? Ya kalau sejarah dari cerita-cerita turun-temurun sih ada Mas. Gitu. Gitu. Makanya Apakah tempat moksanya di sini? Kalau biasanya kan seorang raja atau ratu itu kan tempat moksanya kan cari di tempat pegunungan ya, yang agak menepi dari loh, ya kebanyakan dari peradaban. Tapi nggak tahu juga ini kepastiannya benar tidaknya, kita juga belum tahu. Tapi di situ juga banyak ditemukan sisa-sisa peradaban dulu, maksudnya Banyak data-data ya, Iya. dari keramik ya. sampai Kalau itu gerabah-gerabahnya itu kemungkinan abad berapa Mas kalau kan itu? Ya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi mungkin ya. Megalitikum berarti. Ya. Manik-manik. Itu udah ada peneliti yang bilang bahwa ini peradaban megalitikum. Kayaknya belum Mas, masanya belum Hanya terekspos. ya. Dan kita juga di sini baru menguak suatu misteri di Gunung Kidul. Itu masih banyak misteri-misteri lain yang ada di sini. Kalau ini bisa diceritakan, ini maksudnya ini gimana ini anunya ini? Itu kalau ini saya belum tahu Mas. Ada maksud dan Ya, simbolistiknya ini ya? dari keluarga Mas. Oh gitu. Keluarga ini setiap tahun kan mesti ditengok, dibersihin gitu Mas. Terus tambahin itu. Tambahin ini berapa banyak Mas, ini tingkatannya. Tuh, setiap tahun kan pergantian ini Mas. Berarti nggak pernah diganti tapi ditambah terus Iya, itu ya? ditambah terus. Yang lain bisa hancur. Kalau yang lama ya mungkin udah termakan usia, namanya cuma kain. Jadi mungkin nggak pakai kain. Jatinya memang jati tahun berapa ini kayak gini ya? Jalan enggak. Raya pun nggak mau itu Mas. Kita harus nemuin tokoh masyarakat di sini untuk menjelaskan ini. Iya Mas, biar kita Iya. bisa lebih real, maksudnya lebih. Jadi mungkin nanti untuk yang selanjutnya, mungkin video yang selanjutnya nanti. Cerita rakyat Roro Jonggrang mengenai pembangunan Candi Prambanan, di mana Roro Jonggrang dikutuk jadi batu, biarlah menjadi salah satu kekayaan kearifan lokal budaya tutur dan dongeng turun-temurun. Tapi jangan pernah melupakan kebesaran leluhur Nusantara dengan teknologi dan peradaban yang maju dalam tata kehidupan bermasyarakatnya. Pembangunan Candi Prambanan dijelaskan oleh ahli sejarah membutuhkan waktu beberapa puluh tahun, melibatkan para ahli arsitektur bangunan dalam pengolahan fondasi dasar sampai finishing karya seni yang hebat adiluhung. Misteri sejarah apa yang sebenarnya pernah terjadi di tempat ini? Mungkinkah di sini dahulu merupakan sebuah kerajaan kuno yang dipendam untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran sejarah masa lalu. Oke dulur-dulur, terima kasih telah menyaksikan kita mengikuti perjalanan kita di petilasan kerajaan tertua di Jawa, Keraton Ngurawan abad ke-7, Pramudiawardhani Roro Jonggrang, bangsa Slendra, di mana Roro Jonggrang merupakan ratu, istri dari Rakai Pikatan, bangsa Sanjaya. Jadi
percampuran antara Wangsa Salendra dengan Wangsa Sanjaya, yaitu Rojonggrang bersama Rakyat Pikatan, dan telah begitu banyak membangun candi-candi, antara candi Prambanan dan juga salah satunya tentunya candi yang besar-besar itu peninggalan dari Wangsa Salendra dan Wangsa Sanjaya. Dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya yang akan lebih mungkin mendalam lagi mengenai pembahasan dari kerajaan-kerajaan tertua di Jawa. Sekian selancar waktu. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Ambil yang positif, hindari yang negatif. Salam budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.